Dahulu, setiap paginya, Pak Martin rutin memeriksa kolam ikan kesayangannya. Ia datang untuk mengecek suhu air dan memberikan pakan ikan secara manual. Tetapi, semenjak adanya alat ini, kebiasaan yang dulunya dilakukan oleh Pak Martin kini perlahan berubah. Sekarang, ia bisa memantau kondisi pakan dan suhu air pada kolamnya hanya dengan melalui ponselnya. Kolam Pak Martin sekarang sudah terhubung dengan alat ini. Teknologi ini disebut dengan Internet of Things atau IoT. Sederhananya, IoT adalah sistem di mana benda-benda bisa saling terhubung melalui internet. Sensor di kolam membaca data seperti suhu air, kadar oksigen, dan waktu pemberian pakan. Data-data itu dikirim ke aplikasi di ponsel. Lalu, alat secara otomatis mengambil keputusan seperti kapan memberi pakan atau kapan akan menyalakan aerator. Semakin lama, data yang terkumpul akan menjadi semakin banyak, dari ratusan hingga ribuan data. Pola-pola nantinya akan mulai terlihat, seperti jam berapa ikan paling aktif makan, berapa suhu ideal untuk pertumbuhan yang lebih cepat, dan seberapa sering nantinya aerator harus menyala. Semakin banyak data yang masuk, semakin akurat pula sistem dalam mengenali pola. Proses penumpukan dan analisa data dalam skala yang besar inilah yang akan disebut dengan big data. Dari big data, keputusan yang diambil mesin menjadi semakin akurat nantinya. Hasilnya, pekerjaan Pak Darto menjadi lebih ringan. Bagi Pak Darto, teknologi ini benar-benar membantu. Produksi ikan meningkat, biaya berkurang, dan ia punya lebih banyak waktu untuk keluarganya. Hal sederhana seperti alat IoT ini membuktikan kalau teknologi bisa membawa manfaat besar bahkan di pedesaan sekalipun. Dan bukan cuma di perikanan, IoT dan big data juga dipakai di pertanian, peternakan, bahkan di smart house atau rumah pintar. Tetapi di balik semua kemajuan itu tadi, ada hal yang harus tetap kita semua waspadai. Data yang terkumpul bisa saja mengandung informasi-informasi pribadi. Jika tidak bisa dilindungi, bisa saja nantinya akan disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Itulah sebabnya literasi digital sangat penting dan menjadi hal yang mendasar agar teknologi dapat digunakan secara aman dan manusia tetap berada di balik kemudi dalam mengendalikan teknologi. Kalau kita lihat perjalanan Pak Darto dari awal sampai sekarang, kita bisa memahami bahwa teknologi tidak selalu harus rumit atau mahal untuk membawa sebuah perubahan. Kadang perubahan itu justru datang dari hal-hal kecil, dari sensor yang berukuran telapak tangan
yang diam-diam bekerja di pinggir kolam. Dari data sederhana tentang suhu air, pH, dan waktu pemberian pakan, dari keputusan-keputusan otomatis yang terjadi tanpa Pak Darto sadari. Tetapi dampaknya akan sangat terasa dalam kehidupan sehari-harinya. Di balik semua itu, kita belajar sesuatu tentang literasi digital. Bahwa literasi digital bukan hanya sekedar kemampuan menggunakan gawai atau sekedar menginstal aplikasi. Literasi digital adalah kemampuan memahami bagaimana teknologi bekerja, bagaimana data digunakan, dan bagaimana teknologi itu dapat dimanfaatkan tanpa melupakan nilai-nilai kemanusiaan. Karena pada akhirnya, teknologi harus selalu ditempatkan sebagai alat, bukan sebagai tujuan. Kisah ini mungkin dimulai dari sebuah kolam kecil di halaman belakang rumah Pak Darto. Tetapi pelajarannya jauh lebih luas. Teknologi digital dalam bentuk apapun selalu memiliki potensi untuk meningkatkan kualitas hidup manusia, asal digunakan dengan bijak, dengan pemahaman yang cukup, dan dengan hati yang tetap berpihak pada sesama. Pada akhirnya, masa depan bukan hanya tentang kecanggihan alat. Masa depan adalah tentang bagaimana kita bisa memanfaatkan kecanggihan itu untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik, lebih efisien, lebih manusiawi, dan lebih bermakna. Dan mungkin, seperti Pak Darto, kita semua hanya perlu satu langkah kecil untuk memulainya.